Nah, waktu itu Kak Caca pernah nggak, sorry kalau tiba-tiba ada insiden, pernah nggak ngalamin insiden kayak gitu? Ankle, terus tulang patah, Oh sorry, ada ya pernah juga? pernah, terus kayak kepalanya bocor, itu Aduh, banyak banget ya insiden, cuman yang paling banyak mungkin ankle, masalah ankle itu selalu sih, entah itu cowok atau cewek itu selalu ankle. halo Sobat UWB, bertemu lagi di Cerkam bersama saya Faisal. Hari ini saya kedatangan tamu kembali, yaitu penerimaan jalur prestasi tahun akademik 2025-2026. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh Kak siapa? Silakan Kak. Halo, nama saya Angelika Rafael Tangkudung, bisa dipanggil Caca. Saya penerima beasiswa jalur prestasi di bidang non-akademik di Universitas Wijaya Putra. Oke, nah Kak Caca ini kan keterima jalur prestasi bidang non-akademik. Iya, Kalau boleh tahu Kak, non-akademiknya itu di mananya Kak? saya non-akademik di bidang olahraga cheerleader. Oh, cheerleader. Nah, ini sebelumnya untuk cheerleadernya itu di tingkat apa Kak untuk prestasinya? Kalau mulai dari awal itu saya dari provinsi kota-kota gitu, Oh, dari tingkat antar kota dulu. kota ya, Oke, kemudian antar naik lagi kota naik levelnya. lagi di provinsi, naik lagi di kelas nasional Waduh, gitu. keren. Jadi ini dimulainya dari tingkat kota. Ini apakah mewakili sebuah organisasi atau mewakili sekolah waktu itu, Pak? Waktu itu kita mewakili sekolah. Mewakili sekolah. Iya, Ah, ini betul. mewakili sekolah. Sebelumnya sekolahnya di mana dulu, Kak, asalnya? Kebetulan saya juga sekolah di SMA Wijaya Putra Surabaya. Oh, dari Wijaya Putra. Iya, Oke. betul. Saya awal mulanya kayak dikasih brosur gitu. Oh, Dikasih dari brosur, iya, informasinya. Terus. informasi. Terus kayak saya tertarik, wih, apa sih cheerleader itu? Kayak Oke. pengen gimana sih cheerleader? Katanya orang-orang kayak menakutkan banget gitu. Ya kan Cuman, kan memang iya, lompat-lompat kan ya kan tinggi cuman gitu. saya kayak pengen belajar hal Hmm. baru gitu. Mulai dari situ di tahun 2018 saya ikut Dispora. Oh, ikut Dispora. Ya, Oke. di Dispora itu saya hoki sih waktu itu karena juara harapan 3 gitu. Oh, Untuk jadi kelas yang baru ya. pertama kali itu ke Kak Caca langsung dapat juara atau Iya, waktu itu kayak ada tim yang didiskualifikasi. Jadinya saya dan tim rekan-rekan tim juga itu dinaikkan oh gitu. juaranya. Jadi kayak ibarat hoki gitu sih. Jadi awal mula enak sekali ya. Jadi awal mula berkarirnya Kak Caca untuk prestasinya di cheerleader ini sudah mendapatkan langsung Iya. apresiasi berupa juara tadi. Apakah itu nanti bisa berkembang lagi atau enggak sih Kak? Walaupun itu kan awalnya dari sekolah nih. Sekolah. Kira-kira kalau Kak Caca sendiri ingin mengembangkan karirnya lagi atau enggak untuk prestasinya? Untuk saya sendiri sih mau berkembang terus ya, dan untuk saat ini juga saya masih mengikuti komunitas cheerleader. Oh masih ikut? Iya, Oke. betul, di komunitas luar bersama kayak jajaran-jajaran sekolah lain, tim-tim yang kerja juga gabung jadi satu di Prime All Star ini, Nah, biasanya, gitu. setahu saya sih kalau memang sudah apa, sudah pernah ikut cheerleader di sekolah, nah itu kan biasanya juga, menjadi pelatih juga di sekolahnya atau mungkin, tadi ya kayak berorganisasi di bidang cheerleading-nya tadi, itu apakah menjadi sebuah apa, nilai tambah untuk menjadi, "Oh saya pernah ikut, kejuaraan ini," jadi, nilai tambah buat saya, buat ngelatih atau gimana? Untuk latih itu kayak kesediaan diri sendiri gitu, dan kalau misalnya untuk di komunitas saya yang sekarang itu harus ada sertifikatnya sendiri. Jadi tidak harus langsung melatih gitu. Jadi kayak harus ada sertifikat baru bisa melatih gitu sih. Oh, jadi, memang harus, sesuai dengan Prosedurnya kompetennya. kayak Oke, jadi tidak hanya, oh walaupun hanya pernah juara ini iya, berarti harus melatih, enggak, Kak, ya? Jadi enggak, memang harus ada, yang berkompeten karena iya, kan memang itu kalau cheerleader kan memang ada bahayanya juga kan, iya, karena kan memang harus prepare nih, harus tahu nanti timing-nya untuk apa, naik kemudian turun kan karena memang, apa ya, tinggi kan itu iya, kan naik-naik betul. gitu kan ya? Oke. Itu saya awalnya juga sempet takut gitu, gimana sih caranya biar membangun tim yang bagus, tim Oke. yang kuat-kuat itu gimana. Cuman ternyata kita harus juga
dilatih fisiknya, kita juga harus kuat secara mental juga harus kuat gitu. Soalnya kan kita juga nggak bisa mengandalkan secara fisik olahraga aja, juga kita harus dengerin coach, terus dengerin omelan kakak-kakak kelas juga. Ya mental aja sih yang disiapin kalau Oke. gitu. Karena memang kalau cheerleader itu kan setahu kita ya soal sobat UBP kan memang harus percaya ya Iya, sama percaya sama sama timnya ya, karena kan betul, memang kalau yang di atas itu kan harus mempercayakan yang di bawah nanti kan, betul. karena kan memang mulai dari bawah dulu pondasinya harus kuat nih, karena kan harus ada yang naik di atasnya. Iya. Itu waktu itu Kak Caca saat jadi tim cheerleaders atau dari peserta cheerleadersnya itu Kak Caca posisinya di mana waktu itu? Kebetulan posisi saya kadang di bawah, kadang di atas yang nomor 2. Oh, memang ini ya, apa, Gantian gitu gantian sih ya, gantian ya? posisinya gantian, tergantung berat badan Oh kan, gitu. Sorry, cuman kayak memang seperti itu, karena kan memang kalau misalnya di kuat harus badannya yang kuat-kuat gitu, badannya yang keker-keker gitu sih. nah biasanya kan kalau cheerleaders tahu kita nih Sobat WP, biasanya itu kan kebanyakan yang cewek-cewek. Nah, tapi juga ada yang cowok juga. Cowok, Nah, betul. itu apakah fungsinya teman-teman yang cewek sama cowok itu tadi berbeda atau sama sebenarnya Kak? Sebenarnya ada yang sama ya, kalau misalnya dilihat dari cheerleading orang luar juga pasti ngelihatnya ya sama-sama juga. Kadang ya jadi flyer, base, front, itu tergantung dari coachnya juga. Oh, Balik jadi lagi dari formasinya coachnya. gitu ya, jadi Iya, formasinya. betul. Nah, Kak Caca punya nggak sih kayak tips-tips buat teman-teman nih yang di luar sana yang juga mungkin lihat nih acara hari ini, kira-kira kalau jadi tim cheerleader yang solid itu tuh kayak gimana sih? Kita harus percaya satu sama lain sih. Itu hanya kuncinya. Ya harus percaya ya, tapi Iya, kalau di itu atas harus mempercayakan yang di yang di bawahnya. bawah dan yang di bawah itu harus percaya sama yang atas. Itu aja sih kuncinya kalau misalnya jadi tim cheerleading. Mau juara apapun kalau misalnya kita nggak saling percaya juga nggak bisa gitu. Nah, ini menurut Kak Caca, apa sih yang sulit dari sebuah cheerleader itu? Kalau misalnya untuk kesulitan mungkin di egoisnya masing-masing ya, kepercayaan diri masing-masing kan juga beda-beda. Egoisnya orang-orang juga beda-beda. Kita gimana caranya sih egois itu bisa kalah sama timnya kita yang solid gitu sih ya. Yang buat saya ragu, yang buat saya kayak terbebani itu cuman ego dari setiap orangnya. Oh, jadi biar tujuannya sama nih hari Iya, ini kita harus kita kita harus harus solid. membuang ego Ya, harus gitu. solid dulu biar nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kan Betul. kalau memang masih ego, kita juga kadang yang di bawah, aduh yang di atas ini bisa nggak ya? Iya, Atau kadang yang di atas, aduh yang saya nanti waktu turun bisa nggak dimampu ya nggak saya, ya saya turun gitu. dengan sempurna. Nah, kadang ada yang kayak gitu Iya, kan ya. betul. Nah, waktu itu Kak Caca pernah nggak, sorry kalau tiba-tiba ada insiden, pernah nggak ngalamin insiden kayak gitu? Kalau insiden itu banyak banget ya teman-teman, kayak entah itu ankle, terus tulang patah, Oh sorry, ada iya pernah juga? pernah, terus kayak kepalanya bocor, itu Aduh, banyak banget ya insiden. Cuman yang paling banyak mungkin ankle, masalah ankle itu selalu sih, entah itu cowok atau cewek itu selalu ankle. tapi itu nggak ini ya, apakah ada safety-nya di awal, Eh, kemudian ada penanganan setelah itu atau gimana ya Kak? penanganan itu pasti ada, tapi untuk yang nggak terlalu serius kita menyediakan P3K aja sih. Terus untuk safety pastinya ada, cuman kayak kalau misalnya jatuh-jatuh kan kita nggak tahu ya Iya. timingnya itu pas di mananya. Cuman ya seperti itu sih, kita cuman menyediakan P3K. Kalau misalnya kita terlalu uh, kayak patah tulang atau apa, kita langsung dilarikan ke rumah sakit gitu sih. Tapi nggak menyurutkan nih Kak Caca buat terus ini ya, Iya, terus di cheerleader-nya atau betul. pernah Kak, aduh kayaknya udah mentok deh saya nggak mau lagi karena udah sakit atau apa gitu? Dulu waktu awal-awal masuk komunitas luar itu Mhm. kayak sempat, aduh jauh juga latihannya, terus kayak capek pulang kerja, terus harus kayak latihan-latihan, kayak berhenti kali ya gitu. Cuman kayak kalau Sudah misalnya menjadi hobi berhenti, ya? iya, Jadi kalau hobi ya? misalnya berhenti itu kayak, ngapain ya aku di rumah gitu, Oh, iya. kayak capek sendiri sih, kayak apa ya kesibukanku selain cheerleading gitu. Sampai sekarang masih Kak? Ya masih untuk saat ini baru
ini sih, dapat juara 2 di kejuaraan daerah Surabaya. Wah, keren. Jadi Gitu. walaupun Kak Caca ini sudah lulus ya dari Iya. sekolahnya ya, tapi tetap ikut kayak gitu, akhirnya tetap ada juaranya juga. Nah, Iya, ini adalah nilai iya. positif juga buat teman-teman. Walaupun teman-teman di luaran sana yang memang sudah notabene udah lulus dari sekolah SMA ataupun SMK-nya. Nah, itu di Wijaya Putra kita juga akan tetap menerima teman-teman untuk yang bisa masuk jalur prestasi seperti Kak Caca ini ya. Iya, betul. Kak Caca kalau boleh tahu, untuk Kak Caca sendiri lulusan SMA ataupun SMK-nya ini tahun berapa, Kak? Saya lulus tahun 2021 kebetulan. 2021 ya? Iya, betul. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu untuk lulusnya. Nah, untuk mendapatkan informasi perihal jalur prestasi dari mana, Kak, waktu itu? Dari media sosial sih. Dari media sosial? Iya, terutama sih Instagram ya. Kita Dari cari-cari Instagram. Instagram ini Wijaya Putra ini buka nggak sih jalur prestasi gitu. Karena kan saya juga membutuhkan jalur prestasi itu. Apalagi untuk orang-orang bekerja pasti cari yang jalur-jalur prestasi gitu. Iya, pastinya. Karena di Wijaya Putra itu kita sangat-sangat mengapresiasi sekali buat sobat WP yang sama seperti Kak Caca yang punya jalur prestasi atau punya prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Oke, waktu ikut cheerleader, juara cheerleader ya ibaratnya. Itu ikut kompetisi apa aja, Kak? Kalau dijabarin satu-satu banyak ya. Jadi kayak inti-intinya Iya, aja ya. kayak Ya mungkin ini ya, yang menurut Kak Caca berkesan Ya. buat waktu ikut berkesan itu lombanya. pastinya kejuaraan Dispora Dispora itu waktu itu Dispora itu di mana, Kak Caca? di Tunjungan Plaza. Oh, jadi di mallnya itu Iya, ya, di betul. mallnya. Di Atrium Tunjungan Plaza 6 kalau nggak salah, seingat saya. Itu mengalahkan banyak orang dan itu pertama kali saya juara. Jadi kayak berkesan banget gitu. Kok jadi waktu sudah pertama kali ikut cheerleader kemudian Iya. juga langsung juara kayak. Iya, kayak wah, apresiasi buat diri sendiri gitu sih. Waktu Kayak itu kelas berapa waktu itu? kelas 10. Oh, masih awal banget ya. Iya, Ini masih awal banget. banget sobat UMP, jadi memang benar-benar awal kayak dapatkan hadiah itu kayak wow gitu Iya, ya. betul, langsung ya. kayak wah, ini harus diapresiasi diri sendiri karena kan memang kayak latihan 1 bulan 2 bulan itu kayak gak memungkinkan untuk orang-orang baru yang baru terjun Iya, ke baru dunia masih baru cheerleading. ikut gitu Iya, ya. gitu. Kayak bangga sama diri sendiri sama tim juga sih gitu. Terus kejuaraan daerah itu baru pertama kali langsung jadi juara 1 dan masuk di seleksi tim nasional dan di tim nasional juga juara 1 Waduh. di Bandung. Ini kalau sudah juara 1 ini memang sudah banyak sekali ya mengalahkan dari tim-tim yang lain dan juga menjadi ilmu buat Kak Cacanya ini. Oke, Sobat WP, terima kasih buat Kak Caca yang sudah hadir hari ini Sama-sama. mengikuti podcast Cerkam. Dan hari ini Kak Caca menjadi bintang tamu kita untuk penerimaan jalur prestasi. Ini ada sedikit merchandise dari kami Kak Caca. Sebentar. Oke, nah ini ada merchandise dari kita buat Kak Caca yang sudah hadir di podcast Cerkam untuk hari ini. Nah, Sobat WP, teman-teman, ini mungkin informasi buat teman-teman yang punya prestasi baik itu bidang akademik maupun non-akademik, itu sama seperti Kak Caca bisa masuk lewat jalur prestasi di periode gelombang-gelombang selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Caca yang sudah hadir. Terima kasih. Thank you. Selamat sore buat Sore. Sobat WP yang lihat live-nya kita dan juga di podcast Cerkam hari ini.